Berjumpa kembali dengan saya, Mahmudah, CGP Angkatan 6, Kabupaten Tanah Laut, Unit Kerja SMA Negeri 1 Panyipatan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum melaksanakan tindakan aksi nyata modul 1.4, terlebih dahulu saya membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan tentang aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan seminasi atau kegiatan berbagi dari kami calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Tanah Laut. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan Ibu di sini untuk mengikuti kegiatan yang saya lakukan ini, yaitu berbagi tentang budaya positif yang harus dilakukan sebagai guru untuk menciptakan budaya positif di sekolah sehingga tercipta perubahan yang lebih baik di sekolah kita. Baik, saya akan mulai menyampaikan tentang materi budaya positif oleh saya, Mahmudah, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Tanah Laut, Unit Kerja SMA Negeri 1 Panyipatan. Sebelum ke materi budaya positif, kita mengetahui dulu tujuan dari pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai guru ini bertindak sebagai among yang harus bisa menuntun anak didik agar mereka merdeka dalam belajar serta berpikir, tidak kehilangan arah serta tidak membahayakan dirinya. Semangat agar anak dapat bebas belajar,
berpikir agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan berdasarkan kesusilaan manusia ini yang akhirnya terciptalah yang namanya Merdeka Belajar. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, dari tujuan inilah nanti kita akan melakukan yang namanya kegiatan budaya positif. Dalam kegiatan guru penggerak yang saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif, beberapa materi yang diajarkan yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik, ulun akan sampaikan satu persatu. Yang pertama, teori kontrol. Berdasarkan psikiater sekaligus pendidik, Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang pertama, kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Seorang guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Ini yang pertama. Untuk yang kedua bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian dari teori kontrol berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog dari yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengaturan kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku pemaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan pengusahaan akan terbentuk. Dari perubahan paradigma tadi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Berikutnya ini yang akan kita terapkan di sekolah kita tentang disiplin positif.
menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang berbeda. Sejalan ini Ki Hajar Dewantara dan Lia Nicholson mengartikan tentang disiplin itu sebagai bagian dari bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Sebagai pendidik, hendaknya kita mampu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya sesuai dengan nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, ini yang menjadi tujuan sebenarnya, yaitu yang ingin dicapai dari kegiatan adalah nilai-nilai kebajikan dari setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita berharap anak-anak kita nanti memiliki profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama tentang beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernakal kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ada 3 motivasi seseorang berperilaku. Menurut Lia Nicholson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang ketiga ini yang kita harapkan motivasi yang berasal dari dalam diri, motivasi intrinsik. Kalau motivasi yang pertama dan kedua ini motivasi yang eksklusif, karena ada 2 ya. Yang kita harapkan nanti siswa-siswa kita ini bisa memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri. Berikutnya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tindakan terhadap pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima, sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati oleh guru dan murid. Yang berikutnya adalah tentang restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini diajarkan kami tentang bagaimana menangani siswa dengan menggunakan restitusi. Ada istilah dihukum oleh penghargaan. Menurut Tom, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menentukan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Beberapa pernyataan tentang menggunakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama yaitu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan tidak efektif, terus penghargaan merusak hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menurun dan motivasi dari dalam diri. Ini yang semoga bisa kita terapkan ya di sekolah kita tentang keyakinan kelas.
mungkin bisa diterapkan di kelas masing-masing untuk membuat keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas ini siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya untuk sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap peraturan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau kita biasanya ada peraturan sekolah, ini untuk yang di dalam kelas khususnya bisa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian dicatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil surat pendapatnya. Kemudian susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya dalam berlari kelas atau koridor, maka kita gunakan kalimat positifnya menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Saya juga biasanya kan jangan bawa sampah sembarangan. Kita ganti dengan bawa sampah pada tempatnya. Ini tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Kemudian yang keempat, tinggal kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Ada kemungkinan akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang tertulis dari peraturan tersebut. Contoh berjalan di kelas, menghormat guru, datang tepat waktu. Kemudian ini satu payung yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi keyakinannya bisa dituliskan adalah saling menghormati atau nilai kebajikannya adalah hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan untuk keyakinan kelas atau sekolah. Yang kelima, tinjaukan keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka 5 butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah tidak terlalu banyak. Jadi tadi kalau kita membuat keyakinan kelas dari siswa misalnya 30, kemungkinan semuanya ada beberapa yang sama. Itu kita beri, kita satukan. Sehingga nanti keyakinan kelasnya tidak terlalu banyak, paling berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit menjalannya. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat tersebut, termasuk semua siswa dan juga gurunya. Kemudian keyakinan kelas tersebut dilekatkan di dinding yang bisa dilihat oleh semua warga. Jadi dia tahu ini keyakinan yang sudah disepakati. Ada beberapa contoh keyakinan kelas. Ini misalnya keyakinan kelas 5. Ini dilihat yang pertama selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Itu beberapa contoh keyakinan kelas yang dibuat. Nanti terserah Bapak dan Ibu wali kelas kalau membuat keyakinan kelasnya mau yang bagaimana sepakati dengan anak murid di kelas. Berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Terus kebutuhan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Semua orang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dasar yang diinginkan dengan cara yang positif,
maka mereka bisa melakukan hal yang melanggar peraturan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi mungkin saja anak didik kita yang melakukan kesalahan atau membuat masalah itu ada dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi sehingga mereka membuat masalah. Misalnya di rumah dia kurang perhatian dari orang tuanya, lalu di sekolah dia membuat perhatian dengan gurunya. Itu adalah kebutuhan dasar kasih sayang yang kurang. Jadi dia memenuhinya dengan membuat masalah. Nah ini sebagai seorang pendidik ada 5 posisi kontrol kita berdasarkan teori kontrol. Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrolnya. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi kita diharapkan semua guru, semua pendidik ini bisa menempati ke posisi manajer. Kalau misalnya saat ini kita sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, atau teman-teman nanti lambat laun akan lebih baik bisa menjadi manajer. Jadi mulai mengurangi posisi kontrol yang tidak baik. Di mana di sini posisi kontrol yang negatif itu adalah ada sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Bisa dilihat dari tabel yang ditampilkan. Perbuatan gurunya kalau dia di posisi penghukum ini menghardik, menuduh, menyakiti, dan menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah ini berceramah, menunjukkan kekecewaan. Kemudian kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Sedangkan sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita bisa lihat dari guru berkata, jika dia sebagai penghukum, dia mungkin berkata gini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan memberikan hukuman kepada muridnya. Kemudian kalau sebagai pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu. Kalau mempunyai masalah, sudah mengatakan, kamu sudah mengecewakan bapak, karena kamu melakukan itu berarti sebagai pembuat merasa bersalah. Berikutnya, kalau sebagai teman, ini perkataan gurunya bisa berupa lakukan demi bapak atau ibu. Atau ya sudah, nanti bapak bantu kamu bereskan. Kalau berlaku sebagai pemantau, ini sudah mulai lebih baik. Apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Yang terakhir, posisi yang paling bagus adalah posisi manajer. Di mana dia di sini mengatakan apa yang kita yakini. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal seperti apa yang akan terjadi di depannya? Kemudian ada hasilnya. Kalau kita berperilaku sebagai penghukum, hasilnya adalah siswanya memberontak, mendendam, dan bisa menyalahkan orang lain. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, maka hasilnya adalah menyembunyikan, menangkal, ataupun berbohong. Kemudian kalau sebagai teman, dia akan berbantuan dengan kita. Kemudian sebagai pemantau, dia akan menyesuaikan dengan cara kita. Dan yang terakhir akan mengeluarkan karakter yang diambil.
perilaku menjadi agresi. Kalau membuat merasa bersalah akan menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau kaitan dengan dunia berkualitas, kita lihat bahwa kalau penghukum murid mengatakan guru di luar dunia yang berkualitas. Kalau posisi di manajer yang paling bagus, ini maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Berikutnya, penanganan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Kegiatan ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ini kalimat yang bisa dikatakan untuk langkah yang pertama, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu, dan yang berikutnya adalah apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat diri. Langkah yang kedua dalam segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Para guru yang memahami tentang teori kontrol tadi yang pertama pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon secara bertahap yang mengenai tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat kedua ini mungkin terdengar asing buat guru, namun tidak dikatakan dengan mengandalkan kalimat ini akan memvalidasi kebutuhan guru. Yang pertama, saya bisa mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Berikutnya, kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang berikutnya adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Seorang guru biasanya mengguru anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa rasa itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan. Jika ada anak melakukan kesalahan, kita kaji mengapa mereka melakukan kesalahan itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jika identitas sukses telah tercapai, ada langkah 1 dan langkah 2 tadi, maka anak akan siap disibukkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berkembang menjadi orang yang bermanfaat. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Saya bisa menanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga.
sana, seperti apa jika mereka menjadi orang yang seperti itu. Ketika anak sedang mendapat gambaran yang jelas tentang hal seperti apa yang mereka inginkan, maka guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Sekian penyampaian dari saya tentang budaya positif. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Kita ini istilahnya bukan apa ya, mengguru atau apa. Kita di sini adalah kegiatan yang berbagi. Jadi saya di sini membagikan kegiatan yang saya lakukan. Bapak dan Ibu guru yang lain boleh berbagi pengalaman tentang kegiatan budaya positif ini. Saya persilahkan. Ada yang ingin berbagi lagi, silakan. Pak Saidar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi sebelum kami ulun bertanya ya, karena tadi datang terlambat ya, tidak sebelumnya mengikuti apa yang Ibu sampaikan, tapi ada beberapa hal yang dapat kita ambil apa yang disampaikan Ibu tadi tentang 5 posisi kontrol, bagaimana kita ini untuk mendisiplinkan siswa atau bagaimana agar sekolah itu untuk lebih baik. Tadi ada sebagai seorang guru itu cara kontrolnya ada 5 tadi, ada yang menghukum, ada membuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau dan manajer. Nah, dari 5 posisi tadi kita lihat yang paling terbaik lah dari 5 tadi ada manajer. Nah, mungkin caranya bagaimana Bu, kita ini sebagai seorang guru ini sebagai manajer. Mungkin terus terang kalau saya pribadi terkadang kan kalau siswa bersalah ya paling tidak diberi hukuman atau kadang bagaimana dia bisa membuat rasa dia bersalah. Jadi pertanyaannya bagaimana agar kita sebagai seorang pendidik ini bisa seperti manajer. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Saidar. Di sini tadi dijelaskan tentang 5 posisi kontrol. Ini semua kita mengalaminya ya. Dan mungkin kalau pribadi saya, pengalaman mungkin yang paling banyak bisa di bagian sebagai penghukum. Nah, setelah saya belajar di kegiatan pendidikan guru penggerak, ternyata saya baru sadar ada posisi kontrol yang paling baik, yaitu sebagai manajer. Untuk saat ini pun saya boleh mengatakan diri saya belum bisa berlaku sebagai manajer, Pak. Karena yang paling sering dilakukan mungkin tapi kalau yang dulu ya, sebelum saya mempelajari modul 1.4 di guru penggerak ini, yang sering saya lakukan pun adalah sebagai penghukum, sama seperti Bapak Saidar tadi. Kalau enggak sebagai penghukum, saya buat sebagai membuat merasa bersalah. Nah, setelah belajar di modul 1 di kegiatan guru penggerak, oh ternyata saya harus bisa berubah, harus melakukan perubahan yang lebih baik. Kenapa? Kalau kita melakukan posisi kontrol kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, ini akan berdampak tidak baik bagi anak didik kita. Dia akan menjadi ketergantungan dengan kita. Dia akan bisa dendam kepada kita karena kita menghukum mereka. Kesadaran yang timbul dari dalam dirinya tidak dari dalam diri, tapi dia motivasinya adalah motivasi dari luar. Motivasi yang pertama tadi kan karena takut mendapatkan hukuman. Jadi kalau anak itu berbuat mematuhi kita, pasti dia karena takut kita hukum. Nah,
bisa menimbulkan motivasi yang ketiga yang terbaik dan dari dalam dirinya membuat mereka sadar. Nah, di sini diajarkan ternyata motivasi yang paling baik ada motivasi yang ketiga, motivasi dari dalam diri, dan posisi kita sebagai guru adalah posisi sebagai manajer. Kalau menjawab kata Mas saja, bagaimana caranya agar diri kita bisa menjadi manajer? Yang pertama mungkin ya Pak ya, kalau dari dalam diri saya mencoba menghilangkan atau tidak melakukan sebagai pemukul. Itu dari dalam diri kita dulu. Kita coba mulai saat ini kita tidak berlaku sebagai pemukul. Kemudian kita bisa mulai dari yang terbaik mungkin sebagai teman dulu dari anak nih, karena ini adalah posisi kontrol yang positif sebagai teman. Kita rangkul dia. Jadi kalau anak itu bersalah jangan langsung dukung, tapi tadi ada langkahnya. Kalau anak bermasalah tadi ada langkah penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di situ posisi manajer yang dipakainya Pak. Jadi di segitiga restitusi tadi, disinilah posisi manajer berperan. Dia kalau berposisi sebagai manajer, dia pertama kalau ada anak salah, menstabilkan identitas, jangan langsung memberi hukuman. Jadi langkah pertama menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan. Jadi di langkah yang terakhir menanyakan keyakinan ini akhirnya dari dalam diri anak muncul. Oh iya, aku tadi berlaku salah ini. Berarti aku harus berubah. Aku harus melakukan yang terbaik. Nah ini. Jadi kalau menurut Lur, kalau kita mau bersikap sebagai manajer, kita bisa menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak didik kita. Kita sama-sama belajar Bapak dan Ibu sini. Saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu, bukan saya yang paling hebat ya. Saya di sini hanya berbagi apa yang sudah kami pelajari di kegiatan pendidikan tunggal. Semoga apa yang sudah saya sampaikan hari ini bisa kita terapkan di sekolah kita, supaya kita bisa bersama-sama menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang terbaik. Walaupun kita berada di sekolah di kecamatan, tapi kita bisa juga dipandang orang luar, oh ini sekolah di desa yang terbaik. Itu harapan kita bersama bisa mencapai visi kita, visi sekolah yang telah dibuat, dan kita bisa sama-sama menjalankan peran dan nilai kita sebagai seorang guru. Mungkin ada lagi yang lain, silakan. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa yang sudah kita lakukan mungkin perlu juga kita sama-sama evaluasi selama ini. Cuma yang saya tanyakan adalah mana yang sebaiknya dilakukan, apakah kesepakatan sekolah dulu kah atau keyakinan kelas dulu? Sementara kan kita ini kan harus sinkron juga ya. Sementara kita keyakinan sekolah kelas misalnya sudah, kitanya kayak apa gitu. Nah, mana yang harus didahulukan? Nah itu aja, supaya sama-sama kita punya komitmen yang sama, menjadi lebih baik dan lebih baik terus gitu. Kita sudah baik, menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Trianto. Ya, mengenai keyakinan dan kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas ini sesuai dengan nilai-nilai Pak. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati. Misalnya tadi saling menghargai,
saling menghormati itu dia sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau kesepakatan kelas ini kita buat, misalnya nih, kalau anak terlambat masuk di jam pelajaran kita, maka anak konsekuensinya harus menyelesaikan tugasnya dengan cara tinggal di kelas kita, karena dia harus menyelesaikan yang kekurangannya tadi. Nah, itu kesepakatan kelas. Jadi kalau anak kesepakatan kelas ini dari murid juga dengan guru bersama disepakati anak, tapi ada konsekuensi yang harus mereka terima. Jadi kalau mereka melanggar kesepakatan yang dibuat, mereka harus ada konsekuensinya. Itu yang dilakukan. Jadi kalau misalnya bapak tadi, kalau misalnya ada yang dibuat dilakukan, kalau menurutku dari keyakinan dan nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai, buatlah kesepakatan kelas. Karena keyakinan kelas ini Pak, dia kan berkaitan dengan nilai kebajikan. Apa sih yang dilakukan nilai kebajikan yang kita tanamkan di kelas kita? Tapi kalau kesepakatan ini ada hubungan dengan peraturan kelas. Jadi misalnya kalau mereka membuat sampah di kelas, denda misalnya 1.000, konsekuensinya harus sepakati kelasnya. Ada konsekuensi yang harus mereka lakukan kalau melanggar kesepakatan. Jadi ini aja Pak yang dari saya di sini. Semoga ya ada manfaat. Ini belum ada lanjutan selanjutnya tentang kesepakatan yang dilakukan. Wah. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghambat para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Pak ini ini kegiatan kami di Sumber dan kegiatannya aplikasi ini untuk bagaimana ini yang pertama ada kesepakatan juga dan sebenarnya ada juga kesepakatan, tapi yang mana yang merupakan keyakinan. Nah di sini yang keyakinan ini adalah yang di bagian putih. Kami guru dan murid saling menyayangi, semangat dan peduli. Ini nilai kebajikannya ini. Saling menyayangi, semangat dan peduli dengan teman-teman. Ini yang keyakinan. Kemudian kalau di kesepakatan kelas biasanya ini datang tepat waktu. Jadi kalau misalnya mereka tidak datang tepat waktu, maka mereka ada konsekuensinya yang harus dilakukan. Kemudian dalam membersihkan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran. Jadi mungkin bisa lihat dari kesepakatan atau kegiatan. Kalau yang sebelumnya dipelajari tentang kesepakatan kelas, tapi di sini lebih bagus lagi kita mempelajari tentang keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai agar tercipta disiplin positif dan akhirnya terwujudlah budaya positif di sekolah. Jadi ada lagi atau cukup sampai sini? Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan guru yang berhormati, mudah-mudahan selaku apa namanya Bu? Ikhlas ya. Pertama, saya pribadi mengucapkan terima kasih ya karena pada hari ini mendapat banyak ilmu lah ya terkait apa yang tadi disampaikan dan saya pribadi menurut ini kalau bisa diterapkan luar biasa dan merupakan
berdampak baik untuk semua kita. Barangkali mungkin sekedar pengakuan dulu. Pertama tadi disampaikan terkait tentang merdeka belajar. Merdeka belajar ini kan seolah-olah anak itu diberikan pilihan, gitu ya. Anak ingin belajar dengan cara seperti apa, gitu ya. Kemudian bahkan kalau kita lihat produknya pun anak bisa memilih, gitu ya. Nah, mungkin ini bagus, gitu ya, secara secara kebebasan anak dalam menentukan pilihannya. Nah, tapi kan nanti bisa jadi ketika mereka bekerja, Bu, ya, ketika mereka bekerja dan misalkan masuk ke dalam sebuah perusahaan, misalnya, nah, perusahaan kan kadang-kadang mereka tidak mau tahu, ya, mereka memberikan target tertentu dengan cara mereka tertentu, ya. Nah, sehingga dia khawatirkan kalau di sekolah mereka terbiasa dalam tanda kutip diberi kebebasan, gitu ya, dengan pilihannya sendiri. Ketika mereka bekerja nanti mereka hanya stres, gitu. Maka saya ingat kata Profesor Renal Kasali itu, generasi sekarang itu seperti buah stroberi, gitu ya, kalau sedikit pecah, gitu ya, dikasih target sedikit mengeluh, gitu ya, stres dan sebagainya. Apakah tidak seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, ini kan banyak bagian juga bagian teori, ada psikologi juga, mungkin kalau kita ingat dulu belajar teori belajar, gitu ya. Nah, maka ini mungkin teori dari sisi lain, sudut pandang lain, ya. Kalau kita ingat dulu ada teori Skinner, ya, pemberian reward, pemberian punishment, gitu ya. Walaupun juga sebetulnya teori Skinner itu banyak juga dari dulu juga sudah banyak yang mengkritik, ya. Banyak yang menganggap bahwa reward itu juga ada positif ada negatifnya, punishment juga ada positif ada negatifnya, gitu kan. Nah, karena ini teori, ya, ulun juga sering kalau di TikTok itu sering juga, ya, mengikuti misalnya cara orang tua mendidik anaknya, cara guru mungkin menerapkan tentang teori bagaimana mendidik anak, dan kadang-kadang juga berbeda-beda, ya. Yang satu mengatakan begini dengan argumen-argumennya, dengan pengalaman-pengalaman, satunya mengatakan begini. Misal yang mengingat dulu tentang menggunakan kata jangan ketika menegur anak atau menegur siswa, ya. Nah, selama ini yang pertama itu dianggap tidak baik, ya. Namun ada juga pendapat itu tidak masalah, ya. Maka kalau kita merujuk Al-Quran aja, ya gunanya dan syirik bila, wahai anakku jangan menegur Allah. Kata-kata yang digunakan kan jangan, ya. Tidak ada kata misalnya jangan bawa sampah, tempat-tempat. Nah, ini kan berbeda-beda. Nah, makanya karena mungkin ini adalah sebuah teori, kita juga mungkin tidak bisa mengklaim ini bisa umum, gitu ya, bisa bekerja 100%, ya, secara menyeluruh. Nah, ketika kita menerapkan di kelas, bisa saja efektif, bisa saja tidak efektif. Bisa saja hanya beberapa persen, bisa banyak anak yang bisa berubah, gitu kan. Nah, sehingga mungkin ya ini pertama mungkin kita harus terima ini secara terbuka, gitu ya, bahwa ini bagian dari teori. Yang kedua juga kita tidak menutup kemungkinan, ya, dari segala teori ini kalau kita lakukan di lapangan, ya, maka kita juga harus siap. Bisa jadi ini bekerja tidak berhasil, bisa jadi tidak, ya. Maka menurut ulun, ya, kita harus banyak menguasai teori dan kita harus berkeyakinan tidak ada satupun teori yang betul-betul bisa mengatasi permasalahan pada, ya. Tapi ini luar biasa dan ini ulun pikir, ya, kalau pembelajaran itu paradigma abad 21 ini mungkin juga, ya, terbaru lah, gitu ya. Dan ya mungkin ini menyesuaikan dengan bagaimana perkembangan anak muda itu. Kemudian apa lagi? Oke, kita saja dulu. Mungkin terima minta tanggapannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Aminuddin. Luar biasa Pak Amin masukan tambahannya. Ini semua kan untuk kebaikan kita bersama. Ini kemajuan sekolah kita di sini saling berbagi, saling berkolaborasi. Kita menyampaikan apa yang terbaik untuk sekolah kita. Saya di sini menyampaikan inilah yang saya pelajari di kegiatan program. Pak Amin menambahkan dengan apa yang pemikiran Pak Amin yang memang sudah dipelajari oleh Pak Amin, itu semuanya tujuannya untuk sekolah kita semua, untuk kebaikan bersama. Jadi saya ucapkan terima kasih ya Pak Amin ya. Tadi tentang merdeka belajar, saya kayaknya kalau menjawab kurang etis ya, mungkin lebih tinggi Pak Amin lah daripada saya. Cuma di sini mengutarakan pendapat saya. Jadi kalau menurut saya, iya, merdeka belajar yang digaungkan saat ini bagi kita sebagai pendidik aja ya. Kalau saya juga merasa merdeka belajar ini baru bagi kita, dan ini suatu perubahan yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan kita bisa membuat yang namanya merdeka belajar pada anak didik kita. Jadi kalau di kami yang kami pelajari di grup penggerak, merdeka belajar itu sebenarnya kita tidak melepas anak secara lepas, karena kita punya peran juga sebagai pendidik. Kita harus bertanggung jawab tetap pada anak, tetap menuntun. Jadi dia tidak serta-merta bebas merdeka, tidak, tapi tetap dituntun dengan peran kita sebagai guru. Tapi kita lakukan, tuntunan kita ini yang kita lakukan tetap berpihak kepada murid kita. Jadi apa yang kita lakukan itu untuk murid kita. Jadi istilahnya namanya merdeka belajar, tapi tetap peran guru sebagai penuntun. Jadi kan namanya murid ini harus diberi tuntunan banyak. Jadi kalau mereka mau belok kiri, mau belok kanan, kita tetap guru yang menuntun. Ini loh, diluruskan. Ini yang ingin dicapai. Tujuan kita yang ini. Jadi peran kita tetap berfungsi sebagai seorang pendidik. Jadi kalaupun nanti mereka di dunia pendidikan, lepas dari dunia pendidikan ini ke dunia kerja, istilahnya tadi kata kami perusahaan kan harus ini yang harus dicapai oleh perusahaan. Mereka kan sudah terbiasa, tapi cara kita menuntunnya tadi kita usahakan yang terbaik. Tidak istilahnya tidak mengekang mereka. Mereka masih bisa mengungkapkan kebebasan berpikir mereka. Jadi tidak dikekang, tidak harus kata kita, tapi mereka bisa mencapai dengan cara mereka, tapi tetap lewat tuntunan. Jadi kan kalau kayak kami di matematika itu kan mendapatkan 2 itu bisa dari berbagai cara. Nah, jadi itu tadi mungkin ya kalau pendapat saya tentang yang pertama. Kemudian yang kedua tadi menanggapi untuk berbagai macam teori. Ya, ini ulun aktif di sini di pendidikan guru penggerak ini luar biasa kegiatannya, banyak materi yang diajarkan, semuanya itu tujuannya untuk pendidikan juga. Jadi kita tidak bisa teori ini, semua teori memang bagus sesuai yang dikatakan Pak Amin. Nah di sini juga diajarkan teori ini. Jadi banyak teori yang bisa kita gunakan, yang pada intinya memang semuanya untuk anak didik juga, untuk kemajuan, untuk perubahan yang lebih baik tadi. Jadi ini mungkin yang menambahkan ini kan Pak Amin tambahan supaya istilahnya semua kita yang di sini berbagi. Yang kawan-kawan mungkin yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak, bisa tergerak hatinya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Ya, istilahnya, ini yang diajarkan tentang budaya positif di sekolah. Jadi semoga kita berbagai materi yang diajarkan ini bisa menambah masukan bagi kita semua, bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik ya. Karena kita sama-sama belajar, saya yang di sini belajar, Bapak dan Ibu yang di yang lain juga belajar. Kita sama-sama belajar yang intinya agar tercapai tujuan pendidikan Indonesia. Yang pastinya tujuan sekolah kita dulu ya kan, sesuai dengan visi sekolah kita yang apa? Maksudnya yang paling tahu visi pendidikan, visi sekolah kita menciptakan
berakhlak. Nah, ini salah satu tujuan untuk menciptakan manusia yang berakhlak, menciptakan budaya positif di sekolah kita. Kira-kira mungkin ini saja Pak tanggapan dari saya. Terima kasih. Ada lagi Kak atau cukup? Sudah cukup. Belum di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Bapak Ibu semua, seandainya saat saya menyampaikan materi ini, kegiatan berbagi ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Semua ini, kegiatan ini intinya adalah untuk kebaikan kita bersama. Kegiatan berbagi, namanya kegiatan berbagi ya, bukan menggurui, bukan. Ini namanya berbagi Pak. Jadi berbagi dengan Bapak dan Ibu semua apa yang sudah saya pelajari di program Guru Penggerak, di pendidikan Guru Penggerak. Ini yang sudah saya pelajari, saya bagikan, saya ikhlaskan kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa menerapkan yang lebih baik di sekolah kita. Dan terima kasih banyak atas waktu Bapak dan Ibu guru mau berhadir di sini. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat, menambah ilmu bagi kita dan juga menambah pahala bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bangsa. Aksi nyata yang saya lakukan berikutnya adalah membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid, di mana saya sebagai wali kelas 10D. Pada saat membuat keyakinan kelas, saya meminta anak murid saya menuliskan pendapat mereka tentang apa yang akan mereka yakini yang akan dijadikan keyakinan kelas. Kemudian, pendapat mereka tersebut ditempelkan di papan tulis. Dari semua pendapat siswa, terdapat beberapa yang sama. Dan kami diskusikan sehingga diperoleh kesepakatan keyakinan apa saja yang akan kami jadikan sebagai keyakinan kelas. Dari hasil diskusi di kelas, diperoleh keyakinan kelas 10D sebagai berikut. Yang pertama, saling menghargai. Kedua, saling menghormati. Ketiga, saling membantu. Keempat, menjaga kebersihan. Dan yang kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Kesepakatan yang telah dibuat tersebut dalam bentuk keyakinan kelas diharapkan agar semua siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas tersebut yang telah mereka buat dan telah mereka sepakati, serta ditandatangani, dan diharapkan mereka dapat melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab.